Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pra ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan. Sambil kita semua menyembah Tuhan di tempat duduk kita masing-masing. Untuk kita sebentar memulai ibadah bersama-sama. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya.
pagi hari ini kami umat-Mu datang di hadapan Tuhan, memberikan pujian syukur kami kepada Tuhan. Berterima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir kepadamu. Bila Engkau ditinggikan di atas segalanya. Kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang masih di tengah perjalanan, kiranya Engkau hentar mereka supaya mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami siap untuk memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan pagi hari ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kembali saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini di hadapan kita semua sudah hadir hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Mulyadi, Gembala Jemaat dari GIA Banyumanik Semarang yang akan melayani kita pada saat pagi hari ini. Selamat datang Bapak, kiranya menjadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan, seberapa yang siap untuk memuji Tuhan, silakan angkat tangannya. Haleluya, jemaat yang luar biasa. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari tinggikan Tuhan bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Mari bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita ada kasih. Kita bernafas pagi ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
ada, sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu ada. Haleluya, karena kasih-Mu kami memuji Engkau Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya dalam hidup ini. Oh haleluya. Terima kasih. Kami memuji Engkau. Haleluya Tuhan. Inilah kata-kata kami yang keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan ada di sini dan Tuhan akan melawat setiap kami. Bertatalah dalam pujian kami ya Tuhan, karena kami percaya ada kuasa di dalam pujian. Engkau bertata dalam pujian kami, ada kuasa, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan,
kami mau lebih lagi memuji Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Tuhan yang diberkati, kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Beri tepuk tangan semuanya. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Dialah yang terima hormat kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari dengan sukacita kita puji Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Makan lagi lah ya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari dengan sukacita tinggikan Yesus. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bagaimana kita ya? Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Yesus Raja kita, layak terima sembah puji-pujian. Karena sama-sama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Lebih lagi, katakan haleluya. Haleluya. Mana suaranya jemaat Tuhan? Bisa lebih keras lagi? amin. Haleluya, amin. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, baru masih kita rasakan masih 2 minggu ini. Biarlah kita tetap semangat mengikut Tuhan, amin. Biarlah roh kita menyala-nyala. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya.
Haleluya. Mari tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Nyatakan sukacita kita pagi hari ini. Terus memuji Tuhan. Amin. Untuk tetap setia melayani dan mengiring Tuhan. Tuhan, inilah hidup kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Hanya ini yang bisa kita berikan. Tidak ada selain penyerahan hidup kita. Kita naikkan pujian. Tuhan, inilah hidupmu. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kelak di seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini.
Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Mari kita menyerahkan segenap kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu yang menjadi kerugian kita semuanya. Haleluya. Amin. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Jadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saja jemaat Tuhan kembali berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Mari kita buka hati sepenuhnya kepada Roh Kudus yang bekerja buat kita semua pada hari ini. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai kehidupan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan buat setiap kami, biarlah Engkau yang senantiasa melayakkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami yang hadir maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau, sehingga Engkau sendiri yang dimuliakan dan seluruh sidang jemaat-Mu boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya menyampaikan salam jemaat Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh senantiasa Tuhan limpahkan bagi jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Sebenarnya saya bukan orang asing karena 27 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu tahun 95-96 saya sempat praktek atau weekend di tempat ini selama 1 tahun. Pada waktu itu gedung ini belum ada karena masih gedung yang lama. Saya tinggal bersama-sama di bawah ya dengan Pak Rabono dan juga Pak Joko almarhum ya. Dan saya tugasnya seringkali di Rahtawu dan Blimbing, dan juga untuk PRBK mungkin yang tahun-tahun itu ya, seperti angkatan Betuel, lalu Eko juga, lalu siapa itu yang angkatan itu yang sering ikut ke Rahtawu, mungkin masih ingat dengan saya ya. Dan saat ini saya mengembalakan di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik dan juga Tuhan percayakan sebagai sekum di Sinode Gereja Isa Al-Masih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 saja. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kita akan membaca bersama-sama karena ini hanya satu ayat. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat ada seorang jemaat itu bertanya kepada saya, berkata dengan saya, "Pak, Yesa kok mirip sama Pak Andreas Mulyadi?" Yesa itu siapa? Yaitu dia anak saya. Lalu saya katakan, ya pasti mirip, wong dia anak saya. Kalau dia mirip tetangga saya, malah saya curiga dengan istri saya. Tetapi karena dia itu adalah anak saya, jika dia mirip dengan saya, itu hal yang wajar. Iya enggak Bapak Ibu? Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, maka Tuhan katakan kita ini adalah Kristus-Kristus kecil di dalam dunia ini. Jika kehidupan kita itu mirip dengan Kristus, itu hal yang wajar. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, maka kita memiliki keserupaan dengan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena masalahnya kenapa hal ini ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Karena banyak orang sudah melupakan akan jati dirinya di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa kalau mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Mereka lupa kalau mereka adalah murid-murid Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka tidak mencerminkan akan kepribadian Allah sendiri. Di situ ada penindasan, di situ ada namanya amoral dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan juga dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Roma pada waktu itu bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui kehidupan mereka. Bagaimana banyak orang akan datang dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana melalui kehidupan mereka banyak orang akan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Itu juga yang sebenarnya Tuhan tekankan buat setiap kita. Amin. Agar kita ingat kembali bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah murid-muridnya Kristus. Sehingga kita mau nggak mau harus senantiasa mengejarnya. Namanya mengejar berarti kita tidak hanya leha-leha, kita santai-santai saja. Tetapi pada saat kita mengejar berarti ada upaya di situ, ada usaha di situ. Bagaimana kita selalu berusaha untuk mencerminkan kehidupan Kristus di dalamnya. Menjadi serupa dengan Kristus itu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan Kristus bukan secara material. Wajah kita gantengnya seperti Kristus, bukan seperti itu. Kalau itu yang kita kejar, kemungkinan kita nggak mungkin bisa mencapainya. Atau orang katakan, wah saya ini sudah mirip dengan Kristus karena rambut saya sudah gondrong Pak, dan sebagainya. Bukan secara material yang ingin saya tekankan pada pagi ini. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan Kristus berarti yang ingin saya tekankan yaitu hidup kita itu harus sepadan dengan Kristus sendiri. Namanya sepadan itu berarti harus seimbang. Sepadan berarti itu juga sama, setara di dalamnya. Artinya beda-beda tipis lah seperti itu ya. Kalau anak saya mirip saya itu berarti beda-beda tipis, tidak persis, tetapi dia mirip karena dia itu anak saya. Begitu juga yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi orang percaya, orang Kristen, Kristen itu kan menandakan sebagai murid-murid Kristus, itu adalah nama ejekan karena kita sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, karena kita murid Kristus, maka kita harus seimbang, sepadan dengan Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Lalu dalam kaitannya dengan apa? Yaitu dalam pola pikir kita, motivasi kita dalam melayani, karakter hidup kita, pengorbanan kita, integritas kita, dan kerendahan hati kita. Kalau kita pikirkan bagaimana Kristus, dia adalah Allah. Dia di dalam kemapanannya, kenyamanannya di surga, nggak ada masalah apa-apa, sudah enak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus dimulai dari sebuah pengorbanan pada saat dia mau menjadi seorang anak dan dilahirkan bukan di rumah sakit yang mewah, tetapi dia dilahirkan di kandang domba. Sekarang bayangkan saja Bapak Ibu, setiap kita yang hadir di tempat ini paling tidak lahirnya di bidan, di rumah sakit. Tetapi Kristus mau menjadi manusia, itu merupakan bukti dari pengorbanan dan cinta kasihnya buat setiap kita. Dan saya katakan untuk melakukan hal itu ternyata enggak gampang. Saya pernah ngalami live in pada saat saya masih di Abdiel. Itu di daerah Suprapto, di daerah Semarang. Itu diantara anak-anak gelandangan. Saya harus tidur dengan mereka, hidup dengan mereka selama 2 minggu. Minggu pertama saya stres berat dan berat badan saya itu turun 7 kilo. Saya membayangkan kalau 1 bulan, jangan-jangan berat badan saya bisa turun 30 kilo. Karena saya stres Bapak Ibu. Karena pola kehidupan mereka berbeda dengan pola kehidupan saya. Dan saya pada waktu itu disuruh sebagai gelandangan yang baru, tidak boleh menyampaikan identitas kami sebagai seorang mahasiswa. Kami tidur dengan mereka itu nggak pernah mandi Bapak Ibu. Sekarang kalau orang nggak pernah mandi lalu kerjanya itu di pasar Kobong nurunkan ikan, baunya amisnya minta ampun. Mereka nggak pernah gosok gigi, nggak pernah ganti baju. Kalau saya mandi, baju saya itu karena kamar mandinya kan itu agak bukaan setengah seperti itu. Baju saya taruh di situ hilang. Sikat gigi saya taruh di situ hilang. Saya stres Bapak Ibu. Tidur dengan mereka ya nggak pernah mandi, baunya amis, pengus, bau mulutnya itu pun juga nggak enak. Saya stres. Pada waktu dalam kesetresannya itu saya bisa memahami
bagaimana Kristus pada waktu itu pada saat dia menjadi manusia. Dia katakan menjadi serupa dengan manusia. Bukan hal yang mudah. Akhirnya di situ saya menyesuaikan diri dengan anak-anak gelandangan pada waktu itu. Apa yang saya lakukan? Saya belajar enggak mandi, Bapak Ibu. Pertama itu rasanya pliket, apalagi di Semarang ya. Rasanya lalu baunya itu udah amis-amis seperti apa. Saya juga enggak gosok gigi. Jadi pertama ya, pada waktu itu hari pertama itu rasanya tebel gitu ya. Mulut rasanya, gigi itu rasanya tebel. Bau mulutnya juga enggak enak. Tetapi pada saat saya menjadi serupa dengan mereka, saya juga merasakan amis badan saya. Mulut saya juga bau, ternyata saya juga nyaman tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya membayangkan kalau pada waktu itu Tuhan Yesus mempertahankan akan kealahannya. Kira-kira apakah kita mampu untuk berjumpa dengan Kristus pada waktu itu? Seperti Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Pada saat dia melihat wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya, maka apa yang terjadi? Mereka akan mati. Sehingga pada saat Musa pun juga berhadapan dengan Tuhan gak berani. Dia hanya ketutupan dengan gunung pada waktu itu. Beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober, saya sempat mengunjungi yang namanya Gunung Sinai itu. Tuhan memberikan kesempatan di sana. Ternyata gunungnya juga cukup tinggi. Lalu di antara gunung itu ada gunung-gunung yang lainnya, banyak gunung. Sehingga di celah-celah itulah Musa mendapatkan suara yang daripada Tuhan untuk menuliskan 10 hukum Taurat itu. Sehingga pada saat Kristus pada waktu itu mempertahankan jati dirinya dan menjadi langsung Allah, tidak melalui proses menjadi manusia, kita nggak mungkin bisa ketemu dengan dia. Tetapi dari kealahan kemuliaan yang luar biasa seperti itu, dia rela menjadi manusia. Itu bukan hal yang mudah. Dan kalau kita perhatikan bagaimana pola pikir Kristus, jika Kristus pada waktu itu hanya berpikir untuk kekuasaan dan kemuliaan dirinya sendiri, saya katakan dia kan orang yang berkuasa. Kalau orang sakit datang kepada dia, maka apa yang terjadi pada saat dia doakan, tumpang tangan, katakan sembuh, maka akan terjadi kesembuhan. Saya mikir kalau misalkan dia itu buka klinik, Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan dia buka klinik, punya tempat ruangan seperti ini saja, lalu setiap orang yang sakit itu sakit apapun, kanker, sakit patah tulang dan sebagainya, lalu pada saat datang kepada Kristus, lalu didoakan dan sembuh, lalu di sana itu pasang kotak persembahan sukarela, kira-kira bisa kaya enggak Bapak Ibu? Bisa kaya. Tetapi Kristus enggak lakukan akan hal itu. Jika dia pengen buat pabrik roti, saya bayangkan ya, dulu modalnya kan sedikit ya, roti itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi itu bisa mencukupi 5.000 orang. Bayangkan saja, kalau dia buka pabrik roti, lalu modalnya itu katakanlah hanya gandumnya itu mungkin 100 kilo, tetapi pada saat itu enggak pernah habis. Saya membayangkan kok roti-roti pabrik roti yang di daerah Kudus, seluruh Indonesia pun juga mungkin gulung tikar. Tetapi Kristus enggak pernah berpikiran untuk membangun kerajaan di dalam dunia ini. Kalau dilihat dari pengaruhnya, kesempatannya untuk dia katakanlah memperkaya dirinya, dia sanggup dan mampu. Tetapi Kristus enggak pernah berpikiran semacam itu. Tetapi bagaimana Kristus memberikan keteladanannya, memberikan panutannya kepada setiap kita. Dia merendahkan dirinya dan melayani setiap kita. Bukan tujuannya untuk dilayani, tetapi melayani setiap kita. Bahkan dia mengorbankan dirinya buat setiap kita. Maka dari sini kita bisa perhatikan, Kristus layak untuk dijadikan role model di dalam kehidupan kita. Dia layak untuk dijadikan panutan di dalam kehidupan kita. Dia layak untuk kita jadikan barometer kehidupan kita.
bukan pendeta, bukan majelis, bukan rohaniawan yang menjadi role model di dalam kehidupan kita. Seharusnya setiap orang-orang percaya menjadikan Kristus itulah yang menjadi role model di dalam kehidupan kita. Berapa banyak seringkali jemaat itu kecewa dengan pendetanya. Berapa banyak jemaat itu seringkali kecewa dengan majelis, dengan sesama jemaat dan sebagainya. Di Banyumanik itu seringkali seperti itu, ya. Ada orang-orang yang kecewa terhadap saya dan sebagainya. Kalau mereka kecewa dengan saya, kira-kira rugi sendiri enggak Bapak Ibu? Dia rugi sendiri. Oleh karena itu apa yang harus kita cari, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kita harus cari yaitu Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Sehingga kita enggak pernah pedulikan kira-kira jemaat itu melakukan hal yang baik atau tidak dan sebagainya, tetapi kita senantiasa fokuskan hidup kita yaitu hanya kepada Tuhan. Maka kita harus jadikan Kristus itu sebagai role model di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita jadikan dia sebagai role model, sebagai panutan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita akan mirip dengan Kristus sendiri, seimbang, setara dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau fokus kita kepada Kristus, bukan kepada manusia. Dan itu merupakan ketetapan yang daripada Tuhan sendiri. Seperti apa yang sudah kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Di situ dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Kristus sendiri di dalamnya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Yang sulung artinya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi barometer di dalam kehidupan kita. Maka setiap kehidupan kita pun juga harus mengarah kepada apa yang dilakukan Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu kira-kira bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus ternyata harus melalui yang namanya proses pembentukan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita akan memiliki yang namanya daging. Hidup kita bukan hanya terdiri dari roh, tetapi juga terdiri dari daging. Maka untuk bisa serupa dengan Kristus, kita harus selalu mematikan kedagingan di dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa mematikan kedagingan kita, itu harus mengalami yang namanya proses kehidupan, pembentukan di dalam kehidupan kita. Maka Amsal katakan bahwa besi itu akan menajamkan besi, betul enggak? Sesama manusia itu akan menajamkan sesamanya. Manusia itu akan menajamkan sesamanya. Sehingga setiap kita semakin kita dekat, semakin dekat, maka kita akan mengalami yang namanya benturan di dalam kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu yang sebagai suami istri, anak-anak dan sebagainya, satu keluarga, kira-kira lebih sering berbenturan dengan mereka atau berbenturan dengan saya? Pasti akan sering berbenturan dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, karena kita selalu kumpul bersama, kan betul enggak? Kita enggak mungkin akan dibentuk dari orang luar kota atau orang luar negeri yang enggak pernah ketemu. Tetapi kita akan dibentuk dari siapa? Orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam pembentukan itu melalui apa? Proses permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kupu-kupu ini yang kita lihat, kelihatannya indah, tetapi untuk menjadi sesuatu yang indah, apakah dengan begitu langsung menjadi kupu-kupu yang indah? Ada proses dari ulat yang menakutkan di dalamnya. Setiap kita mungkin, khususnya yang remaja-remaja, kalau misalkan dekat ulat pasti akan mengalami ketakutan, rasanya jijik dan sebagainya. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, kira-kira pada senang enggak? Pada senang Bapak Ibu. Kenapa pada senang? Karena sudah mengalami yang namanya proses di dalam kehidupannya.
dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, sesuatu yang indah. Dan kita akan mengejarnya, mencarinya, dan kita akan katakan, weh lucu ya, weh ternyata bagus, indah, dan sebagainya. Tetapi pada saat masih menjadi ulat, setiap orang akan mengalami ketakutan. Orang akan mengalami kejijikan di dalamnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendapatkan proses yang daripada Tuhan, hidup kita mungkin menakutkan. Hidup kita mungkin menjijikkan. Tetapi pada saat sudah diproses oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sesuatu yang indah di dalamnya. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, itu merupakan hasil dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan hidup secara total. Maka di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perlu ada perubahan. Dan untuk mengalami perubahan ternyata perlu dibutuhkan namanya penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Tuhan, ini aku ingin menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk Engkau, untuk bisa Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Penyerahan diri ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Penyerahan diri itu seperti apa toh? Seperti sebuah contoh seperti ini Bapak Ibu. Suatu saat ada seorang sopir pickup, dan pada waktu itu dia mau ke pasar dan kebetulan ketemu dengan dua orang tetangganya yang pengen menjual hasil pertaniannya. Yang satu itu membawa singkong, lalu yang satu itu ingin menjual pisangnya, masih tandanan itu ya. Lalu pada waktu itu dia diajak untuk naik di pickupnya itu. Ibu yang satunya itu yang jualan singkong, pada saat dia diajak naik pickup, maka apa yang terjadi? Bawaannya yaitu singkongnya itu langsung ditaruh di dalam pickup itu. Tetapi yang satu, ibu ini kan jualan pisang, dia takut kalau misalkan goyang-goyang dan sebagainya nanti pisangnya rusak. Akhirnya digendong, tetap digendong. Kira-kira beban yang dialami oleh ibu yang jualan pisang tadi, kira-kira bebannya tambah berat atau tambah ringan Bapak Ibu? Pada saat dia naik pickup, lalu dia sambil gendong pisangnya itu, kira-kira tambah berat atau tambah ringan? Tambah berat. Tetapi seperti ibu yang jualan singkong, dia pada saat dia naik pickup, lalu dia taruh segala bebannya di pickup itu, akhirnya dia merasakan ringan, begitu luar biasa. Inilah yang namanya penyerahan diri secara total kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kita juga harus menaruh segala beban di dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa berserah diri secara total kepada Tuhan, ternyata butuh yang namanya keikhlasan di dalam kehidupan kita. Kita butuh yang namanya pengorbanan di dalam kehidupan kita. Maka saya gambarkan keikhlasan itu seperti orang membuat kopi dan gula Bapak, membuat kopi. Pada saat kopi itu terasa pahit, maka siapa yang disalahkannya? Gulanya, betul enggak? Kok ini buat kopinya kok kurang rasanya pahit? Gulanya kurang, pasti yang disalahkan karena gulanya kurang. Kalau misalnya kita buat kopi lalu terlalu manis, kira-kira yang disalahkan siapa? Gulanya. Tapi pada saat komposisinya pas, siapa yang dipuji?
Gulanya, wah ternyata gulanya pas. Pasti orang katakan kopinya nikmat. Yang dipuji kopinya. Inilah yang dibutuhkan keikhlasan di dalam kehidupan kita pada saat Tuhan proses, Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita. Kita butuh keikhlasan. Pada saat orang ada yang ngomongi dengan apa yang kita lakukan, Pak Elisa ini sudah pelayanan dengan sungguh-sungguh tapi masih jemaat itu ngomongi dari belakang. Kalau terus terang mungkin gak berani. Kadang-kadang kan seperti itu. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan melalui itu semua, berarti saya diproses. Seperti saya di Banyumanik ya, pada saat saya dulu menjadi rohaniawan, lalu menjadi pendeta, lalu menjadi gembala jemaat, prosesnya begitu berat Bapak Ibu. Pada saat saya dulu mau ditabiskan menjadi pendeta muda, syaratnya hanya satu, yaitu pembangunan gereja itu selesai. Padahal saya sebagai ketua pembangunan pada waktu itu. Tetapi saya katakan terima kasih Tuhan kesempatan. Jika Tuhan memberikan kesempatan di dalam kehidupan saya, maka Tuhan pun juga akan menyatakan mujizatnya. Sehingga pada saat tahun 2003 pada waktu itu saya mulai pembangunan dan akhirnya selesai tahun 2005 pada waktu itu. Itu bukan karena kuat gagah saya. Saya juga nggak punya relasi, nggak punya pengalaman, tetapi pada saat saya serahkan di hadapan Tuhan, dan akhirnya saya memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pada saat saya diperhadapkan dengan permasalahan itu, artinya pembentukan itu akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita memandang segala permasalahan itu dalam hidup kita? Dan pada saat kita selalu berpikir positif, berarti kita sudah lulus di dalam pembentukan. Tapi pada saat ada orang ngomongi kita sudah sakit hati, lalu kita membalasnya dan sebagainya, berarti pembentukan di dalam kehidupan kita belum lulus. Kita belum bisa menjadi kupu-kupu yang indah di dalamnya. Oleh karena itu pada saat kita dibentuk oleh Tuhan, maka butuh yang namanya keikhlasan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kristus pun juga, Dia sebagai Allah, apakah setiap orang akan menerimanya? Banyak orang juga yang memusuhi dan gak senang dengan Kristus pada waktu itu. Kristus saja banyak dimusuhi, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Tuhan Yesus pun juga katakan bahwa murid itu tidak akan pernah melebihi daripada gurunya. Jika gurunya mengalami penderitaan, jika gurunya pun juga mengalami cercaan, kita pun juga tidak lepas dari itu semua di dalamnya. Maka untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, butuh yang namanya penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Lalu hal yang kedua yaitu menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22. Seperti Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Artinya motivasi hidup kita selalu bagaimana hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Kehidupan yang lama begitu kelam Bapak Ibu. Saulus pada waktu itu seringkali menganiaya jemaat Tuhan. Seringkali membunuh banyak orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi pada saat dia sudah mengalami pertobatan di dalam kehidupannya, ada perubahan kehidupannya. Dia tinggalkan segala dosa-dosa masa lalu di dalam kehidupan mereka. Dan mengarah kepada kemuliaan yang daripada Tuhan. Selalu mengarahkan bagaimana Paulus pada waktu itu bisa memuliakan nama Tuhan, bisa memenangkan jemaat Tuhan, sekalipun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di dalamnya. Begitu juga dengan setiap kita. Pada saat kita percaya kepada Kristus, lalu kehidupan yang lama kita pun juga tetap kita
lakukan, yang dulunya sering judi dan tetap judi saja, yang dulu seringnya selingkuh lalu tetap selingkuh saja terus dan sebagainya, saya katakan orang itu enggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah percaya kepada Kristus, maka harus ada pertobatan, perubahan di dalam kehidupan kita, meninggalkan kehidupan daging kita dan mengarahkan hidup kita, motivasi pola pikir kita kepada Kristus, sehingga di situ ada keserupaan dan kemiripan hidup kita dengan Kristus. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, di situ dikatakan apa? Tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita betul-betul lahir dari Allah, pasti hidup kita akan dikuasai oleh Allah dan dipimpin oleh Allah sendiri dalam hidup kita. Amin. Pada saat kita dibaptiskan, kita pada saat kita ditenggelamkan, itu tandanya kita mati terhadap dosa. Dan pada saat kita dibangkitkan, maka kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka surat 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan bahwa orang-orang yang lahir daripada Allah itu tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya hidupnya senantiasa terarah, terfokus kepada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus merupakan hasil pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu didapatkan dari keintiman kita dengan Tuhan. Jadi ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Beberapa tahun saya ngajar di SMA 9 di Banyumanik, dan seringkali saya tanya, kira-kira berapa waktu, berapa lama kamu berdoa untuk Tuhan? Berapa banyak kamu berdoa kepada Tuhan? Banyak seringkali saya berdoa sehari itu 5 kali, Pak. Yaitu pada saat makan itu kan 3 kali. Lalu mau tidur dan bangun tidur. Wih, hebat, kamu luar biasa. Tapi itu hanya sekedar laporan doanya, bukan membangun komunikasi. Namanya membangun komunikasi berarti menyediakan waktu secara khusus, secara intensif kita memiliki komunikasi dengan Tuhan. Berapa banyak kita menyediakan waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan, lalu kita duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hati kita, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat kita mengalami masalah dalam hidup kita. Pernahkah kita menyediakan waktu secara intens di dalam hidup kita? Mungkin sehari kita berjumpa dengan Tuhan, katakanlah dalam waktu 1 jam, 1,5 jam, pada waktu pagi, kita betul-betul menyembah di hadapan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan saja hanya sekedar laporan. Seperti anak kita kalau mau berangkat sekolah, Pak saya berangkat sekolah ya, pada saat dia pulang sekolah, Pak saya sudah pulang sekolah. Kalau hanya sekedar laporan itu, apakah kita akan mengenal anak kita? Saya katakan tidak. Tetapi pada saat kita ingin mengenal anggota keluarga kita, mengenal anak kita, maka kita pun juga perlu menyediakan waktu untuk kita ngobrol bersama, bercanda bersama. Mungkin dia punya masalah, dia bercerita kepada kita. Dari situlah kita akan mengenal akan pribadi anak kita. Sifatnya seperti apa, hobinya seperti apa, kesayangannya seperti apa, dan sebagainya. Karena apa? Ada keintiman di dalamnya. Apakah kita juga sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Menyediakan waktu secara khusus kepada Tuhan.
Sehingga kita memahami siapakah Tuhan yang kita sembah. Kita paham siapa Dia di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita sakit, pikiran kita bukan saja hanya obat dan kedukun, ya, tetapi kita mengutamakan Tuhan. Mungkin jangan-jangan di balik itu semua ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi untuk kita bisa serupa dengan Kristus ternyata harus dibangun, memiliki keintiman dengan Tuhan. Lalu yang kedua yaitu kita harus bertumbuh dalam iman itu melalui persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Pada saat Bapak Ibu mengalami masalah, maka disitulah Bapak Ibu akan melihat campur tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah masalah, kira-kira Bapak Ibu akan mengalami namanya mujizat Tuhan? Saya katakan tidak. Tetapi pada saat kita mengalami masalah, dan di situ ada proses yang Tuhan sediakan di dalamnya, mujizat yang Tuhan sediakan di dalamnya, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya sukacita. Tahun 2013 yang lalu, itu rumah saya itu kebobolan Bapak Ibu, dibobol maling dan laptop saya, tab saya, HP anak-anak saya itu hilang semua pada waktu itu. Dan akhirnya kami sekeluarga berdoa bersama-sama, akhirnya kami belajar untuk menyerahkan. Semuanya itu di hadapan Tuhan dan kami katakan, ya Tuhan, berarti mereka yang nyuri itu jauh lebih membutuhkan daripada saya. Dan saya katakan kepada istri dan anak-anak saya bahwa pada saat kita kecurian seperti itu, kita juga enggak tambah miskin. Dan orang yang nyuri pun juga enggak tambah kaya, saya katakan seperti itu. Wes kita ikhlaskan saja. Pasti Tuhan punya rencana di balik itu. Lalu selang berapa minggu pada waktu itu, tiba-tiba ada orang dari Bank Jateng itu ke rumah saya, ngasih surat, ada surat pengambilan hadiah motor Vario Bapak Ibu, saya masih ingat. Dan saya katakan, apa benar ini? Karena kami masih agak trauma juga, jangan-jangan ini nanti ditipu dan sebagainya. Tetapi saya lihat suratnya itu dari Bank Jateng dan kop suratnya pun juga jelas. Saya suruh ke daerah Mojopahit pada waktu itu untuk pengambilan barangnya. Dan pada saat saya datang ke sana ternyata betul Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, 1 tahun kemudian saya itu dapat undian lagi, yaitu motor Vario lagi, 125. Jadi saya dapat motor Vario itu 2. Dengan kehilangan, dengan mengikhlaskan apa yang saya miliki di dalamnya. Dan dari situ akhirnya saya bisa memahami proses kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah, kita pun juga nggak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kalau kita nggak pernah sakit, maka kita pun juga nggak akan pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, kita pun juga nggak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Oleh karena itu dari situ, pahami bahwa Tuhan membentuk hidup kita dari proses permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, persoalan-persoalan. Orang katakan dengan adanya mendung bahwa akan tiba hujan. Pada saat ada permasalahan ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada saat kita meresponi dan kita memandang segala sesuatu itu dengan positif, maka kira-kira iman kita akan semakin bertumbuh atau tidak Bapak Ibu? Akan semakin bertumbuh. Oleh karena itu mari, kita ini adalah anak-anak Tuhan, mari kita kejar keserupaan hidup kita dengan Tuhan. Kristus sudah memberikan keteladanannya buat setiap kita. Sekalipun Dia Allah, Dia tidak pernah lepas dari masalah, pencobaan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Tapi Dia selalu memenangkan setiap permasalahan dan persoalan di dalam kehidupannya. Karena hidupnya senantiasa tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Marilah pagi ini kita arahkan hati kita, kita arahkan hidup kita kepada keserupaan dan kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain.
sehingga hidup kita boleh menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga melalui kehidupan kita mereka boleh dimenangkan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang terakhir tadi, Tuhan inilah hidupku. Marilah kita serahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Dia yang memiliki rancangan atas kehidupan kita. Dia yang memiliki ketetapan atas kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan boleh pakai setiap hidup kita sebagai alat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Oh haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Oh benar ya Tuhan. Kami ingin senantiasa serahkan di hadapan-Mu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Biarlah pernyataan ini boleh keluar dari dalam hati kita, untuk senantiasa boleh Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Nya. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Inilah yang menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Mari Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, dimanapun Kau tempatkan setiap kami. Apapun tanggung jawab yang Kau percayakan buat setiap kami Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, bagimu ya Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku, pakai
sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Mari Kau jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ingin percayakan sepenuhnya di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa merinda hidup kami. Engkau yang membentuk kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami boleh mencerminkan Engkau. Serupa daripada Engkau Tuhan. Karena kami memiliki benih ilahi di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan, maka hidup kami akan mengarah dan mengacu kepada kemuliaan-Mu. Oleh karena itu berkati dan pakai jemaat-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Baik melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka, melalui rumah tangga mereka. Biarlah kehidupan mereka boleh mencerminkan akan pribadi-Mu. Sehingga damai sejahtera, cinta kasih, pengorbanan, sukacita yang daripada Tuhan boleh senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala Jemaat, Bapak Lukas Trisno Tuhan, yang telah Engkau tetapkan dan yang Engkau telah pilih. Engkau akan semakin pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Engkau akan semakin urapi, berikan kekuatan, kesehatan. Dan kiranya cinta kasih-Mu senantiasa limpahkan untuk para rohaniawan, para hamba-hamba-Mu yang ada. Engkau pun juga memberkati setiap mereka. Untuk setiap majelis yang ada, Engkau pun juga memberkati dan pakai mereka. Sehingga mereka boleh menjadi tim yang solid di hadapan-Mu. Dan berkati setiap pengerja yang ada. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini. Biarlah berkat-Mu juga Engkau turunkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan senantiasa membimbing kehidupan kami. Dan menuntun kehidupan kami untuk boleh menerapkan dan mempraktekkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penekanan warta pagi hari ini. Yang pertama berkaitan tentang upacara pernikahan gerejani. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Richard Albert, ya ini anak dari Bapak Suwito dan Ibu Wayuningsih Kudus, dengan Saudari Ansilia Sheila Margono, ini anak dari Bapak Sukamto Margono dan Ibu Dewi Ningrum Sunarko dari Semarang. Akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023 pada pukul 10 di Hotel Padma Semarang. Doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua berkaitan tentang baptisan air. Akan dilaksanakan baptisan air periode yang pertama pada hari Rabu 5 April 2023. Katekisasi akan dimulai pada hari Selasa
7 Februari dan Kamis 9 Februari pada pukul 17 atau 5 sore di ruang serbaguna lantai 1. Berikutnya akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul yang sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis, dipersilahkan mengisi formulir ya baptisan dan diserahkan kepada saya ya Pendeta Elisa atau ke sekretariat ya ke sekretariat. Berikutnya yang keempat, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kalau ada, dipersilakan bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Dipersilakan berdiri. Ada, atas satu ya. Oke, iya. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, berikutnya kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Januari sampai hari ini. Dipersilahkan berdiri. Oh Bu Esther, ada satu Pak di atas Pak. Yang di bawah. Ya, kita akan bersama-sama dukung di dalam doa, saudara ya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur lewat perjalanan yang panjang, kami tetap menikmati akan campur tangan dan keterlibatan Tuhan secara luar biasa bagi saudara kami yang berulang tahun. Kalau ada sampai detik hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Melewati banyak hal yang sedang terjadi, Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan meneguhkan dalam sepanjang hidup mereka, bahkan Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, karuniakan stamina yang prima, bahkan di tengah-tengah tantangan yang ada, kelimpahan berkat Tuhan masih tetap terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah Tuhan ataupun mereka yang ada di rumah-rumah, kami berdoa supaya berkat yang sama akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami juga berdoa pada saat pagi hari ini untuk saudara kami yang masih membutuhkan akan pertolongan Tuhan lewat pergumulan hidup mereka, lewat pergumulan kelemahan tubuh mereka, lewat pergumulan hidup rumah tangga mereka, lewat pergumulan ekonomi mereka, lewat pergumulan usaha pekerjaan mereka, bahkan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Bapa, hari ini kami sehati berdoa, kiranya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menjangkau mereka, menjamah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberikan anugerah-Mu atas kehidupan mereka, supaya mereka memperoleh pertolongan Tuhan, supaya mereka hidup di dalam keajaiban yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada dua lagi saudara-saudara yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang waktu ibadah akhir tahun ya belum mendapatkan bingkisan atau apresiasi ayat mas yang tahun yang lalu
Ya, yang masih ada silakan nanti menghubungi Pak Oni ya di belakang. Ya, di belakang. Terus berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil ayat Mas 2023, dipersilahkan nanti seusai ibadah boleh mengambil di depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pertama ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan, sehingga hari ini kami benar-benar memperoleh kekuatan dan berkat daripada Engkau sendiri melalui hamba-Mu. Kami sadar Tuhan, kami butuh proses, dan untuk membutuhkan ini kami perlu berdoa dan dengan kesabaran agar supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami semua akan Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi kemuliaan, hormat, pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Engkau dan Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Engkau. Karena memang Engkaulah Tuhan yang layak kami sanjung dan kami muliakan dalam hidup ini untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.